Semuanya berawal dari masjid ini. Kecil, di dalam gang, di tengah pemukiman non-muslim. Berawal dari pergerakan anak muda yang selalu bermimpi besar, dimulai dari hal yang paling dasar. Di sini mereka berkumpul, belajar merendahkan ego, untuk belajar dari awal. Tua, muda, yang berilmu, bahkan mereka yang baru kembali dari petualangan. Perlahan tapi pasti, satu demi satu berdiri, bukan untuk gengsi, tapi mencoba meneladani Masjid Nabawi. Ujian yang kami hadapi, kami ubah menjadi inspirasi. Senyum mereka menjadi motivasi untuk mengantarkan amanah sampai ke tempat tujuan. Kami berdiri bukan karena kami hebat. Kami berdiri bukan karena kami kuat. Semua ini adalah karunia dari Allah yang mungkin baru setetes. Semua ini menjadi tiang fondasi untuk jembatan amal soleh yang siap dilewati. Ada yang bilang tempat ini seperti Taki Master, menyalurkan energi orang lain ke tempat yang tepat. Tempat yang mencerminkan bahwa Islam diciptakan untuk seluruh manusia. Jawaban kenapa kami ada di sini? Karena kami punya satu visi, ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Dan kami baru mulai.
Baik abang kakak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ntar dibenerin dulu nih ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Abang kakak sekalian rahimakumullah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Allah masih perkenankan kita, maka bersyukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri tentunya bagi kita bisa berkumpul kembali, bisa bermuajah kembali. Ada yang datang paling dekat dari sini, ada yang paling jauh dari sini, tapi insya Allah tidak menjadi halangan untuk kita bersilaturahim atau bersilaturahmi bahasanya. Karena ajang silaturahim atau silaturahmi yang diadakan setiap mingguan ini diusahakan menjadi momentum, atau namanya istilahnya momentum untuk kita berkumpul kembali, merajut kembali tali yang mungkin agak kendor, dikencangkan kembali, yang mungkin sekiranya hati yang sudah lama tak terpaut bisa terpaut kembali. Itu dinamakan momentum. Mungkin ada sebagian yang ikut kemarin materi dari Pondok Paskas ya, disampaikan oleh Bang EN atau Ustadz kita, Ustadz Adi Pratama Ralisindo, betapa pentingnya menciptakan sebuah momentum. Menciptakan apa? Momentum. Momentum itu sifatnya ada yang mungkin rutin, ada yang mungkin sifatnya memang insidental atau sesuai dengan keadaan. Sebagaimana kita lihat hari ini juga dalam berdakwah, guru-guru kita mencontohkan bagaimana menciptakan sebuah momentum. Nah, pertanyaannya adalah momentum itu ditunggu atau diciptakan? Ditunggu atau dibuat? Dibuat. Mental yang kita lihat dari seorang pengusaha ya, kita pernah mungkin ada teman-teman yang berada di dalam dunia usaha, adalah menciptakan momentum, melihat suatu kemudahan lalu dibikin yang namanya acara, event. Betul kan? Betul. Contoh, ada di daerah Bekasi namanya Car Free Day misalnya. Itu ada momentum. Nah, kita sebagai orang yang mungkin saat itu punya usaha ya, ketika zaman ini kita mengambil momentum, buka booth di sana, ikut berjualan di sana. Itu yang namanya menciptakan momentum dengan menghadiri sebuah acara. Maka sebagaimana tadi disepakati, momentum itu tidak boleh ditunggu tapi diciptakan. Maka ada sebuah momentum yang sifatnya rutin yang selalu kita kerjakan, dan ini sudah diciptakan atau dibuat oleh para pendahulu yang ada di Infak Beras Bekasi dengan mengadakan yang namanya ngapel, ngaji pelan-pelan di setiap hari Selasa. Teman-teman perlu difahami, tidak semua mempunyai kegiatan seperti ini. Tapi inilah yang menjadi dasar momentum kita untuk bertemu setiap pekannya dengan harapan adanya perbaikan-perbaikan setiap minggu dan adanya kebaikan-kebaikan yang muncul dari pertemuan ini. Betul apa betul? Betul kan? Di luar sana ya Bang Kakak, masih ada juga sahabat-sahabat kita yang belum berani membuat momentum. Momentum itu hanya terjadi saat pendistribusian beras saja. Artinya berapa bulan sekali? 1 bulan
sekali. Maka belajar dari sebuah pelajaran, hal ini pernah dialami oleh saya pribadi saat memimpin masih di Komandan Paskas Bekasi. Saat itu melihat pertemuan yang mungkin hanya 1 bulan sekali, akhirnya berbagai macam problematika, miskomunikasi terjadi saat distribusi beras, dan itu menyebabkan akhirnya setelah pendistribusian tidak terjadi yang namanya perbaikan dan peningkatan. Maka saat itu timbullah inisiatif untuk paling enggak berkumpul 2 minggu sekali dulu deh, agar sebulan ketemu, tidak hanya sekali saja. Ini perlu saya ceritakan sejenak abang kakak ya, sebelum masuk ke materi saya, agar teman-teman paham segala sesuatunya berdasarkan sejarah. Karena dari sejarahlah kita belajar arti sebuah perkembangan. Dan ada kata-kata jas merah. Apa jas merah itu? Jangan melupakan sejarah. Maka berawal dari 2 minggu sekali, ternyata masih tetap yang namanya terjadi miskomunikasi. Akhirnya tercetuslah, ayo bikin 1 minggu sekali. Bikin apa? 1 minggu sekali. Ini saya sampaikan sejarah ini ulang agar yang menerimanya tidak hanya kita yang ada di tempat ini, tapi kan nanti kan media mensiarkan lewat YouTube, dilihat banyak. Mungkin tak hanya Paskas Bekasi yang melihat, ada paskas-paskas lain juga dari kota-kota se-Jabodetabek yang mungkin ikut melihat. Harapannya adalah cerita dari Paskas Bekasi ini mudah-mudahan menginspirasi kota-kota lainnya. Karena saya melihat juga masih ada beberapa kota yang belum menciptakan momentum itu. Maka bersyukurlah teman-teman di Bekasi sudah mulai menciptakan momentum pertemuan ini. Maka amat sayang sekali jika tidak dimaksimalkan. Oke, saya kembali ke cerita. Setelah 2 minggu sekali masih kurang kondusif, dimulailah dengan seminggu sekali. Penentuannya hari apa saja, ternyata itulah yang dinamakan trial and error. Dimulai dari ba'da subuh. Ini perlu cerita ya, ba'da subuh, betul kan? Berawal tempat di Masjid Darussalam, saat itu kota wisata. Ba'da subuh, spiritnya Masjid Subuh Quran. Ya udah, gimana caranya bagi subuh? Sampai saya masih ingat perjuangan para asabiqunul awalun, ada Kak Nurul, ada Kak Pipit dari Jakarta. Betul ya? Itu merelakan untuk datang habis subuh itu abang kakak. Masih ingat, walaupun nyampe di Masjid Darussalamnya itu jam 8. Tapi paling enggak berangkat dari sananya udah pada subuh. Ini cerita yang harus saya ceritakan ya. Begitu berat bahasanya, saya lihat perjuangan teman-teman walaupun dari berbagai macam arah jauh, tapi mereka punya daya semangat, terpautan hati yang tinggi. Datang. Saya masih ingat beberapa kali, 2 kali kalau tak salah. Akhirnya ba'da subuh kayaknya kurang tepat waktunya. Akhirnya kita rubah lagi. Di mana? Di hari apa? Oke, diskusi lagi. Sampai akhirnya terdapatlah, karena ba'da subuh 2 kali, habis kesananya mulai pada mengeluh dan lain sebagainya. Tapi andai kata idealisme saya mengatakan ya udah dihilangkan karena tidak ada yang datang, niscaya tidak akan ada lagi. Oke, maka saya berpatokan bagaimana menciptakan sebuah sistem agar teman-teman berkumpul setiap hari Ahad atau paling enggak di seminggu sekali. Akhirnya terciptalah ide, terbuatlah ide, tercetus. Yaudah, kita pindah ke hari yang lain dengan menggunakan tempat yang ada di Bekasi kota, yaitu masjid. Ada masjid apa namanya saat itu, dikenalkan lewat wasilah Kang Rendi Saputra. Dapatlah kita base camp. Belum jadi base camp ya, ketika itu baru tempat singgah aja ya, rumah kayak kita, Masya Allah. Masjid namanya Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama. Lalu terutuslah hari Rabu ya kalau tak salah ya, Rabu dulu. Rabu mulai datang, dan waktunya yang ditentukan adalah siang seperti ini, tapi ba'da zuhur. Betul ya? Ba'da zuhur, habis makan siang. Ya udah, kalau pagi kita udah nyoba gagal, kita ganti ke siang. Ternyata siang kita bikin namanya kajian, mungkin yang datang, alhamdulillah. Dan ketika kajian itulah Bang Agung saya lihat pertama kali masuk. Sebagai konten kreator yang hari ini Masya Allah menjadi the man behind the gun-nya konten-konten ya. The man behind the gun harus disebutkan karena memang jarang muncul di kamera, jadi saya harus menyebutkan.
Oke, saya lanjutkan. Karena hari siang itu di Masjid Baitul Jihad yang datang mungkin 1, 2. Tiba-tiba teman-teman yang tadinya punya effort dari Jakarta seperti Kak Pipit, Kak Nurul, itu datang tapi mungkin hanya sore aja. Udah menjelang asar bahkan. Namun pertemuan itu paling tidak, saya berprinsip paling enggak ada pertemuan seminggu sekali untuk menciptakan sebuah momentum mingguan. Akhirnya adalah acara perdana yang dimulai karena menjelang kurban, namanya kurban, apa tuh awal tuh? Kurban bahagia ya. Dan saat itu awal-awal Bang Agung masuk dan itulah mulai pertemuan. Besok-besoknya bagaimana pertemuan itu? Nah, agar bisa namanya bagus, ada nama yang setidaknya elegan. Kalau namanya kajian kayaknya makin jarang datang, berat nanti. Dimulailah ide-ide apa ya namanya ya. Akhirnya lah kasih nama karena hari Rabu fase tarbiyah, disingkat Rafathar. Rafathar dulu nih harus namanya. Ini bukan anaknya Raffi Ahmad. Tapi itu singkatan nama yang pertama kali dimunculkan. Mulai Rabu datang setiap siang. Namun effort siang ternyata ba'da zuhur banyak yang menurut saya kayaknya pada hatinya belum terpaut. Bahkan orang-orang yang ada di kota Bekasi sendiri aja yang notabene-nya ada di tempat ini untuk datang ke tempat itu sedikit. Tapi dengan amat sangat perjuangan bahasanya yang paling jauh ya ketika itu mungkin lokasinya adalah saya karena posisi ada di Kelapa Nunggal Cilengsi. Namun kalau saya putus asa berpikir habis itu tidak melanjutkan, saya khawatir teman-teman makin tidak ada momentum pertemuan. Maka berdasarkan rasa ingin taubat memperbaiki diri, perjalanan sepanjang apapun tetap harus saya tempuh karena berasal dari diri sendiri. Dan di dalam renungan saya di Rafathar itulah menemukan ayat nanti di ayat 863 yang dikatakan, yang menyatakan hati kita saling berkait adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran selama beberapa bulan di proses itu sampai akhirnya terus berproses pertemuan walaupun yang hadir tak banyak, tapi mudah-mudahan menjadi wasilah adanya sistem. Beranjak lagi dari Rabu pelan-pelan ternyata dengan terus bahasanya BNB ya, kata guru kita. Apa itu BNB? Bertumbuh, netes, dan buktikan. Mulailah Allah hadirkan orang-orang baik. Bang Agung datang ke tempat ketika itu ya. Mulai berdatangan ada orang-orang yang ikut membersamai. Setelah Bang Agung siapa ya waktu itu ya? Beberapa orang lah ya. Saya rada ingat. Mulailah pelan-pelan bergeser dari Masjid Baitul Jihad pindah ke tempat ini ya, di Rumah Lumbu. Begitu ya? Cibubur mana Bang? Sebelumnya? Oh iya, sebelumnya di kantor Cibubur. Di Right Way ya? Oh iya. Takwa atau Right Way? Di dua-duanya lah ya menjadi wasilah. Masya Allah. Sempat di Right Way, sempat di Cibubur, di Takwa Land. Di sana kita juga mulai menyusun apa namanya tuh di tahun 2019 meeting apa namanya? Apa kalau kumpul sebelum acara tuh Ustadz? Saya lupa kalau dibilang. Bukan. Apa? Proker, apa? Program raker rapat kerja tahunan. Tahun 2019 saat itu ya. Dan saat itulah tercatat Januari kalau nggak salah awal kita menyusun semua proker dan dimimpikan kapan mau jadi BMI? Insya Allah tahun 2000. Ini BMI tahun berapa? 2019 kan? Oh 2020. Itu 2019 menuju 2020 ya, Desember 2019. Saat itu kita menulis mimpi mudah-mudahan BMI Bekasi tercatat bisa diresmikan tahun 2000. Saya nulisnya 2022. Saya masih ingat. Saya yang punya ide soalnya saat menyentuhkan mimpi 2022. Namun disenggol sama Bang Arsad, sama teman-teman juga yang raker. Ustaz, kelamaan mimpinya. 2022, 2021. Masa saya masih ragu-ragu. Masa iya orang dalam keadaan pasukan yang mungkin dari awal-awal tapi sudah punya mencatuskan mimpi 2021. Namun itu masih dinyata terlalu lama. Karena ini Desember 2019 ya. Ya udah bismillah agar lebih cepat bismillah jadi BMI 2020. Betul ya? Tercatat ya Bang Agung ya di mimpi itu. Agak sedikit saat memimpin rapat saya juga agak sedikit antara pesimis gitu. Masa iya, tapi yakin aja lah mudah-mudahan dengan kekuatan berjamaah itu bisa terjadi.
terjadi. Selesai dari raker itu, beberapa poin ditetapkan sebagai wujud mimpi kita untuk maju bersama-sama, dan ternyata Allah memang mewujudkan mimpi kita kalau kita berusaha untuk mewujudkannya. Maka dikatakan dalam Al-Quran surat 13 ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan merubah suatu kaum, menetapkan suatu rezeki suatu kaum atau sampai kaum itu yang merubahnya. Pemahamannya ya, jika kita mau baik maka pasti baik, jika kita memang tidak mau baik ya akan seperti itu saja. Dan terakhir, alhamdulillah ternyata catatan itu semua muncul dengan penuh kebaikan, dan saya pun tak menyangka memang kalau niat baik itu pasti selalu ada jalannya ya. Dan ternyata tercatat BMI Bekasi diresmikan pada bulan tahun 2021 ya? Betul ya? 2021. Walaupun meleset sedikit, tapi paling enggak di tahun 2020 sudah mulai ada rencana ancang-ancang. Itu dari tahun 2020 akhirnya udah Desembernya ya, udah mulai. Ini mulai diwakafkan tahun berapa, Kak? Masih ada tulisannya? Tempat Kak Yunita ini sebelum 2021 sudah kan? 2020 ini tuh ya. 2020 kan? Nah, saat 2020 itulah penentuan ini yang jadi lokasi BMI-nya insyaallah 2020. Dan ketika kita buka lagi, saya buka lagi rapat kerja dengan Bang Agung, ternyata hampir daripada cita-cita yang tercatat di bulan awal Januari 2020 sudah jadi kenyataan 90% di akhir 2020. Itulah kekuatan berjamaah, kekuatan pemikiran bersama, dan diputuskan secara musyawarah. Maka Abang Kakak, momentum-momentum yang tadi diciptakan akhirnya mendapat sebuah kesimpulan kebaikan, sampai akhirnya mendapatkan momentum yang namanya perkumpulan pindah ke hari Selasa. Selasa dengan bahasa ngapel, ngaji pelan-pelan. Lewat ngaji pelan-pelan yang ditetapkan, ini hari awalnya berubah nggak? Apa langsung Selasa? Langsung Selasa kan? Dari Rabu mundur ke Selasa. Dan ternyata pola hari Selasa ini adalah pola yang dilihat paling banyak hadirnya teman-teman. Maka bentuk ikhtiar inilah yang saya berharap menjadi apa ya bahasanya, sunnahnya ya, untuk tetap ditegakkan. Kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajahah, kita bisa saling silaturahmi di hari Selasa ini, mendapatkan ilmu dari guru-guru yang berkompeten untuk menyampaikannya. Di sini ada saya, ada Ustadz Indra, ada Ustadz Fajar, ada Ustadz siapa? Ihsanuddin, dan beberapa guru lainnya, ada Habib Ali bin Jindan, betul ya? Di majelis ini kemarin, terus ada guru-guru dari Kiai Sirojuddin, ada. Nah, kita menyiapkan wadah untuk teman-teman berkumpul dan bertemu bertatap muka paling tidak setiap hari Selasa. Dulu belum ada di online kan seperti ini. Siapa yang kumpul ya datang. Makin berkembang, makin diresmikan, fasilitas semakin lengkap. Saya bercerita seperti ini agar kita bisa kembali ke strong way kita. Kenapa kita mau ada di Paskas ini? Sampai akhirnya bisa disiarkan lewat YouTube. Ini kan gak lain dan gak bukan, karena ikhtiar mulai menemukan momentum. Kalaulah momentum mingguan sudah diciptakan, dibuat, momentum bulanan sudah pasti ada yang namanya distribusi beras, tinggal momentum-momentum lainnya mulai digerakkan dan diciptakan untuk menciptakan yang namanya harmonisasi dalam dakwah. Maka disampaikan oleh guru kita, harmonisasi dalam dakwah ada yang bicara di depan, tapi ada juga yang nyiapkan makanan, betul nggak? Ada yang fokus di belakang kamera membuat konten, ada yang menyiapkan program bagaimana bulanan, mingguan. Nah, ini semua harus harmonisasi, dan tidak boleh yang namanya ada kesenjangan sosial bahasanya, karena kita sudah sepakat bahwasanya awal mula perjuangan ini di Paskas adalah memang kita yang butuh Allah. Kita yang butuh Allah. Bisa dipahami sampai sini? Nah, saya berdoa dan berharap mudah-mudahan momentum ngapel di Paskas Bekasi, siapapun pematerinya, tetap menjadi momentum untuk silaturahimnya kita semua. Hari ini jika ada yang berhalangan sudah amat mudah, bisa lihat di YouTube. Sama kayak SMK, betul? Toya pernah bilang kemarin saat
Toya tahu Toya? Guru kita Kiai Haji Muhammad Nur Hasan. Beliau bilang, saya abang kakak berbahagialah hari ini bisa menonton, mendapatkan ilmu, mendapatkan literasi Al-Quran yang dengan sangat mudah, asalkan syaratnya satu, bangun subuh pagi, buka HP-nya, lihat YouTube. Di situ sudah ada Ustadz Lukman yang menyampaikan, Masya Allah. Lalu beliau sampaikan, saya duduk istiqomah mendengarkan Ustadz Lukman saat belum ada online ini, sebelum penyakit COVID ya datang, itu sampai 5 tahun istiqomah duduk ba'da subuh bersama Tok Haji. Berapa tahun? 5 tahun. Namun atas izin Allah dan kemudahan media hari ini, beliau bisa memantau walaupun tak bisa duduk di majelis, mungkin sedang kegiatan, sedang menyupir, sedang dakwah di luar pulau, beliau masih tetap bisa mengikuti lewat SMK, lewat YouTube. Nah, ini beliau sampaikan, artinya yang ingin saya titik beratkan adalah sekelas guru-guru kita saja perlu istiqomah duduk bersama para alim ulama. Kalau memang harus menonton YouTube, itu pun dalam keadaan uzur, bukan menjadi opsi utama. Jelas sampai sini? Jadi adanya kemudahan-kemudahan yang hari ini kita berada di kota sekitar Bekasi, ataupun di Rawalumbu dan sekitarnya, ataupun yang notabene kediamannya ada di sekitar sini. Jika memang tidak ada uzur syar'i, yang uzur syar'i tahu ya, misalnya teman-teman sedang keluar kota dalam berdakwah, misalnya teman-teman memang sedang sakit, misalnya teman-teman memang sedang tidak bisa keluar rumah, itu disebut uzur syar'i. Untuk tidak hadir di ngapel ini, itu disebut uzur syar'i. Boleh lewat konten YouTube, lihat di handphone, lewatnya. Tapi jangan jadikan itu opsi utama untuk melihat. Karena ibarat kata, sebagaimana guru-guru kita yang ada di Munzalat, andai kata pun beliau bisa hadir, duduk, nah beliau pun akan duduk. Jadi media itu, handphone itu, YouTube itu, media sosial itu, WhatsApp itu bisa mendekatkan yang jauh. Ulangi, bisa mendekatkan yang jauh bisa jadi dekat karena kita ada handphone. Tapi juga bisa menjauhkan yang dekat. Karena kemudahan, akhirnya yang dekat jadi cukup silaturahim lewat video call aja. Nanti juga bisa. Ini yang harus sama-sama kita perbaiki niatnya. Ingat perjuangan para as-sabiqunal awwalun. Tadi saya ceritakan bagaimana untuk datang subuh, Kak Pipit dari Jakarta, Kak Nurul dari Bekasi datang ke Masjid Darussalam. Saya dari sini datang. Bagaimana untuk memperjuangkan kita setiap hari Rafathar dulu, dari Cilengsi datang semua. Untuk apa? Sekedar sapa menyapa. Belum ada media, betul tidak? Nah, belum ada. Tak lain dan tak bukan karena kita sama-sama sadar kita butuh Allah. Kita sedang masa pertobatan. Kita sedang hadir, ingin mencari muka di hadapan Allah. Maka itu kita kerjakan. Maka kalau saya sudah menyampaikan tadi bagaimana guru kita Toya duduk sampai 5 tahun hadir di SMK. Bagaimana tadi perjuangan Pak Sabin Ahmad. Dengan adanya kemudahan yang hari ini kita punya, ini adalah anugerah. Tapi anugerah juga berbarengan dengan yang namanya ujian. Ada anugerah berbarengan berjalanan dengan ujian. Kalau kita menganggap ini anugerah, ya bersyukurlah dengan segala fasilitas yang kita punya. Cara bersyukurnya dengan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Dan berbarengan itu juga kita harus menyadari yang dititipkan oleh Allah kepada kita ini juga adalah ujian yang harus kita jaga bersama-sama agar ujian ini tidak menjadikan kita gagal dalam perjuangan atau malah bisa berhasil dalam perjuangan ini, atau dalam ujian ini. Maka Bang Kakak yarhamukumullah, Paskas itu sebagaimana materi yang ingin saya sampaikan untuk kembali lagi back to basic. Apa back to basic? Kembali ke dasar atau kembali ke niat. Bab-bab dakwah yang harus disampaikan oleh dan perlu diulang-ulang berkali-kali adalah ayat Allah, ayat Quran yang dikatakan ya ayyuhalladzina, surat 47 ayat 7, surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Maka saya berdoa dan berharap mudah-mudahan sunnahnya Paskas ini
kata sunnahnya ya, sunnahnya Paskas di kajian ngapel ini bisa dihadiri oleh lebih banyak lagi pasukan yang datang ke lokasi offline bersilaturahim dengan pemateri, guru, karena bisa jadi ilmu itu tak didapat hanya saat di majelis, tapi after that, setelah zuhurnya kita bisa diskusi, muhasabah, kita bisa saling berkoordinasi, bisa saling berpikir apa yang lebih besar, ide apa yang lebih besar. Nah, ini mudah-mudahan dapat dipahami oleh semuanya. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Nah, jadi hadir ke tempat itu dalam acara ngapel menjadi prioritas nomor satu. Nomor berapa? Nomor 1. Kalau sedang ada udzur syar'i, memang betul ada sebuah udzur yang tidak bisa dilewatkan, barulah kita menggunakan opsi nomor 2, yaitu melihat YouTube. Jangan dijadikan opsi nonton YouTube, melihat itu menjadi nomor 1. Nanti jadi salah prioritas. Maka Bang Kakak rahimakumullah, saya berdoa dan mendoakan semoga Bang Kakak semua dijaga oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dijaga niatnya dari awal masuk Paskas sampai detik hari ini, bahkan sampai akhir hayat kita. Niatnya harus betul-betul lurus. Kita butuh Allah. Kita tak ingin disebut pendusta agama. Yang ketiga, kita ingin sesurga bersama Rasul. Niat ini bisa bengkok nggak? Amat sangat bisa. Karena iblis dan pasukannya tidak akan rela melihat kita berbondong-bondong berjamaah dalam kebaikan. Maka untuk meneguhkan niat, untuk menguatkan pondasi, untuk mengembalikan fitrah kita sebagaimana dulu fitrah perjuangan para pendahulu kita, para guru-guru kita yang sudah memulai, maka perlu diingatkan kembali tentang bab dasar, yaitu niat. Maka sederhana saja yang ingin saya sampaikan dengan tema hari ini, Paskas itu adalah jalan pertaubatan. Jalan pertaubatan atas segala dosa-dosa kita di masa lalu. Di sini ada yang merasa tak ada dosa, angkat tangan. Siapa tahu ada gitu, saya mau belajar gimana caranya nggak punya dosa. Kalau lagi kita ada yang berani angkat tangan, berarti kita sepakat, kita semua yang ada di tempat ini merasa punya banyak dosa. Orang yang merasa punya banyak dosa berarti dia ingin bertaubat. Betul? Bertaubat dan memperbaiki diri untuk kedepannya. Maka ada 3 strong way Paskas. Ada berapa? 3 strong way Paskas. Atau bahasanya ada 3 poin yang harus dipahami, mungkin disampaikan berulang-ulang, diingatkan lagi, agar teman-teman faham dan sadar bahwa betul-betul jalan ini memang jalan pertaubatan sunyi, yang tak butuh memang untuk dikamerakan, untuk dipuji kanan kiri. Tak butuh. Kita yang butuh Allah. Pertaubatan sunyi, tapi betul-betul menjadi wasilah untuk menuju ridho ilahi Rabbi. Kalau itu yang diistiqomahkan dalam hidup kita, maka insya Allah apapun yang kita kerjakan, dilihat atau tak dilihat, nggak ada namanya baper. Nggak ada namanya sudah bukannya lagi kita baperan, tapi sudah waktunya kita mengambil peran. Gitu kan ya? Betul ya? Oke, strong way Paskas ada 3. 1, apa Bang Ihsan? Kenapa antum di Paskas? Nah, gitu kan? Why-nya kenapa? 1. Ini bab dasar lah. Apa ya? Oke, Kak Rere, apa Kak Rere? Nah lo. Kak Yunita, apa Kak Yunita? Catat besar-besar. Ini baik yang di sini ataupun yang sedang di online, wajib mencatat ulang, mengembalikan ke niat awal. Dan ini suka disampaikan, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin saya husnuzon, lupa mungkin kan? Lupa. Sekarang lupa Ustadz, kemarin nggak tahu. Oh, jadi yang dilupakan apa? Kemarin belum hafal, sekarang lupa. Itu masih mending, belum hafal berarti kan udah disampaikan. Tapi kalau sekarang lupa Ustadz, kemarin nggak tahu apa yang dilupakan gitu kan. Oke, baik.
Kenapa kita jadi Paskas? Itu tolong difahami oleh bersama. Ini saya menyampaikan juga meniatkan untuk mengingati diri saya. Satu, kita butuh Allah. Kita butuh Allah. Kenapa sih kita butuh Allah? Ya sebagaimana kalimatnya, yang butuh itu kita. Allah butuh kita atau kita butuh Allah? Kita butuh Allah. Kenapa ada kalimat kita butuh Allah? Oke, nanti saya sampaikan dalil nakli dan dalil aklinya ya. Dalil nakli yang tercatat di Al-Qur'annya, tapi dalil akli juga yang bagaimana perjalanan hidup kita. Oke, sesuai ayat Al-Qur'an, kok bisa ada kalimat kita yang butuh Allah? Buka surat 35 ayat 15 sampai ayat 17. Atau surat Fatir ayat 15 sampai ayat 17. Ini ayat yang menekankan bahwasanya yang butuh Allah itu adalah kita. Bahkan adanya kita atau tak adanya kita, insya Allah anak yatim tetap makan enak. Insya Allah Paskas ini tetap berkembang. Adanya saya ataupun tidak adanya saya, adanya abang kakak atau tidak adanya sekalipun, insya Allah Paskas Bekasi akan berkembang. Cuman kan pertanyaannya yang butuh kita. Berarti jangan sampai sia-siakan kesempatan ini untuk melebarkan sayap dakwah ini lebih berkembang lagi. Yang bisa pakai konten media, sebarkan pakai konten media. Yang bisa bicara di depan, bicara di depan. Yang bisa mengajak secara di belakang, ajak CS gitu kan dengan handphonenya. Nah inilah yang disabur. Sudah kebuka ayat Qur'annya? Ya, surat 35 atau surat Fatir ayat 15 sampai 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Artinya, wahai manusia. Ini bukan ya ayyuhalladzina amanu ya, mohon maaf. Ini ya ayyuhan nas. Di semua manusia dengan gagah dan perkasanya Allah ya Allah kan mutakabbir ya, maha sombong ya. Dengan sombongnya Allah mengatakan dengan terang-terangan, antumul fuqara, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Siapa yang butuh Allah? Kita yang butuh Allah. Langsung digembrang, kamu yang butuh Allah, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, dan dia maha terpuji. Lalu dilanjutkan ayat 16-nya, ini penekanan. Setelah Allah menyampaikan dengan gagah perkasa dan sombongnya, kamu manusia yang butuh aku, kamu manusia yang butuh Allah. Lalu disampaikan ayat ke-16-nya, jika Allah menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu semua dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Ayat 16 ini sebagai bentuk ancaman, peringatan juga kepada Allah secara tidak langsung dan langsung. Hei manusia, kalau kesempatan kamu menjadi khalifah, kalau kamu kesempatan hari ini diamanahi sebuah amanah, tidak dimaksimalkan kesempatan yang kamu punya, maka kata Allah mudah untuk menghilangkan kamu, membinasakan kamu, dan mengganti dengan makhluk yang baru. Itulah kenapa ada perkataan oleh sering guru kita sampaikan, yang butuh Allah itu kita. Sering diulang-ulang, sering ditanya, banyak nggak orang di luar sana yang lebih soleh dari kita? Banyak nggak? Banyak nggak? Banyak. Kalau di luar sana banyak yang lebih soleh, berarti kita merasa masih jauh kan dari soleh? Betul nggak? Tapi kenapa Allah pilih kita yang berada di kapal ini? Tapi kenapa Allah pilih kita yang memperjuangkan agama Allah ini? Lalu pertanyaan kedua, banyak nggak orang di luar sana, kalau tadi yang lebih soleh, yang dosanya lebih sedikit dari kita? Banyak nggak? Banyak nggak orang di luar sana, saya tanya sekali lagi, yang dosanya lebih sedikit daripada kita? Banyak? Artinya kita sadar dosa kita banyak kan? Betul nggak?
Betul. Nah, kesadaran ini akan muncul kalau betul-betul kita faham. Oh iya ya, saya sadar diri, sadar dosa. Maka kalau saya baru lempar 2 kali pertanyaan aja, sudah muhasabah, iya ya kenapa kita yang dipilih? Maka pertanyaannya, kalaulah di luar sana masih banyak orang yang lebih soleh dari kita, kalau di luar sana masih banyak orang yang dosanya mungkin lebih sedikit dari kita. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah masih pakai jasad kita, ruh kita, apa yang kita miliki untuk berjuang di agama Allah di kapal ini? Jawabannya apa? Apa jawabannya? Karena Allah. Coba ulangi bersama. Kenapa jawabannya? Karena Allah sayang kita. Udah sering diucapkan, disampaikan oleh gurunda kita. Di Sedekah Akbar Yogyakarta juga disampaikan kemarin. Betul nggak? Yang datang kemarin siapa angkat tangan? Saya belum berkesempatan datang, memang sedang sakit anak keluarga. Tapi saya menonton sekilas. Antum-antum yang mendapat cas semangat saat ke Yogyakarta, balik lagi. Kalau di luar sana masih banyak yang lebih soleh, kalau di luar sana masih banyak orang yang sedikit, kenapa Allah pakai jasad kita untuk berada di gerakan ini? Karena Allah sayang kita. Namun kalau sayangnya Allah terhadap kita tidak kita maksimalkan, kesempatan umur yang masih Allah kasih untuk bertobat, kita tidak pakai untuk sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Kesempatan hari ini teman-teman baik yang ada di gerakan amal soleh, secara santri penerima amanah, secara pasukan amal soleh, secara yang datang saat distribusi beras saja dan sebagainya, tidak dimaksimalkan. Maka kata Allah, mudah sekali bagi Allah kalau kamu main-main untuk dibinasakan kamu semua, lalu diganti dengan yang lebih baik. Maka itu juga yang menjadi spirit saya sebagai yang hari ini diamanahi sebagai pembina Paskas Bekasi, diamanahi oleh guru-guru kita menjadi musyrif tarbiyah di Jabodetabek. Saya yang butuh Allah, maka saya yang harus ngejar sejauh apapun tempat ini. Makin jauh. Tadinya di Cilengsi jadi ke kota Bogor sekarang. Yang tadinya 1 jam 20 menit sekarang harus 2 jam 15 menit perjalanan ke sini. Tetap diniatkan untuk memperbaiki diri. Tetap masih pakai roda 2. Tetap panas-panasan. Tetap capek. Tapi kalau niatnya nggak lurus, ya nggak mungkin datang. Hujan sedikit pun jadi gagal alasan. Maka lagi-lagi siapa yang butuh Allah? Kita yang butuh Allah. Dalilnya surat apa? Surat Fatir ayat 15 sampai 17. Dan untuk menghilangkan kita, membinasakan kita dan mendatangkan makhluk baru susah tidak bagi Allah? Amat sangat mudah. Lalu dilanjutkan di ayat 17-nya, dan hal demikian itu tidak sulit bagi Allah. Wa ma dzalika 'alallahi bi aziz. Maka teman-teman, betul-betul kalau orang yang sudah yakin dirinya dia yang butuh Allah, maka nanti tidak akan baper saat tidak dipuji. Karena yang dia cari bukan puji dari manusia. Dia betul-betul ngerasa perlu dipuji oleh Allah dan Rasulnya saja. Dia ngerasa perlu pembuktian terhadap dirinya di hadapan Allah dan Rasulnya saja. Diapresiasi atau tidak diapresiasi, dipuji atau tidak dipuji, bahkan dicaci maki tidak membuatnya berhenti, dipuji juga tidak membuatnya lebih giat. Maka ada kata-kata, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Ulangi, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Kalau teman-teman dalam dakwah ini masih merasa semangat saat banyak yang memuji, hati-hati. Kalau teman-teman merasa semangatnya teman-teman dalam berdakwah karena dipuji oleh banyak manusia, hati-hati. Tapi sebaliknya, kalau teman-teman juga berhenti dari dakwah ini karena baper, karena dicaci, bahkan nggak kena caci lah, baru kesentil dikit, caci terlalu tinggi mungkin, baru kena baper senggolan dikit dan berhenti dari gerakan ini, saya juga mau bilang hati-hati. Berarti niat strong way-nya tidak lurus. Maka penting nggak meluruskan niat? Kalau sadar kita butuh Allah, berarti kita yang harus mengejar rahmat Allah. Ada kata-kata kita butuh Allah itu dibuktikan dengan bertaubat dan memperbaiki diri. Apa kata-kata kita butuh Allah dibuktikan dengan apa? Bertaubat dan memperbaiki diri. Bertobat itu apa, Ustaz? Siapa yang tahu bertobat? Kalimatnya mana? Ada yang tahu? Apa definisi bertobat? Pernah disampaikan
oleh guru kita? Bertobat itu sadar diri, sadar dosa. Ulangi, apa bertobat itu? Sadar diri, sadar dosa. Kalau saya nggak punya mental bertobat di Paskas ini, dan nggak ada kesadaran dalam diri saya, kalau saya itu siapa, dan dosa saya segede apa, mungkin tidak ada semangat untuk saya terus keliling ke tempat-tempat, ke daerah, ke Jabodetabek, ke Bekasi ini, mungkin tidak semangat. Tapi karena ada kesadaran dalam diri dan sadar dosa, itulah mewujudkan pertaubatan di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga teman-teman mungkin yang hari ini sedang mikul beras, datang setiap bulan, hadir ke tempat ini. Mungkin ada beberapa ide teman-teman tidak didengar. Mungkin ada beberapa ide-ide teman-teman yang diabaikan. Teman-teman datang nggak dianggap, mikul beras nggak dilihat, nggak kena potret dan sebagainya. Jangan baper. Karena teman-teman datang ke tempat ini untuk siapa? Untuk Allah dalam rangka bertaubat. Kata Allah, kalau kamu bertaubat, ya kamu harus sadar diri, sadar dosa. Kemudian setelah bertaubat, memperbaiki diri. Apa definisi memperbaiki diri? Ayo, pernah disampaikan. Apa definisi memperbaiki diri? Aduh, catatannya harus catat lengkap ini ya. Pokoknya episode kali ini harus mendengar semuanya yang di sini maupun yang di online. Kalau perlu dicatat. Definisi memperbaiki diri adalah melakukan kebaikan. Definisi memperbaiki diri adalah istiqomah. Istiqomah itu apa? Melakukan kebaikan secara terus menerus. Apa definisi memperbaiki diri? Istiqomah. Apa ciri-ciri istiqomah? Melakukan kebaikan secara terus menerus. Ngirim beras dari seri 1 sampai seri berapa sekarang? 49. Terus menerus nggak tiap bulan dikirim? Istiqomah nggak? Nah, itu berarti dalam rangka memperbaiki diri. Istiqomah, memperbaiki diri. Terus datang ngapel ke sini, yang datang rutin sama yang masih nggak rutin, nah dipantau sendiri aja nanti. Kebaikan yang terus diulang-ulang. Itu dah dalam rangka pembuktian kalau kita sedang memperbaiki diri. Terus kalau misalnya ada sebuah kebaikan yang tidak dilakukan secara istiqomah, hanya di awalnya saja, besoknya enggak, berarti itu pewujudan dia bukti memperbaiki diri enggak? Tidak. Ini enggak cuma diterjemahkan dalam ngantar beras saja ya teman-teman. Ini enggak cuma diterjemahkan dalam perkumpulan saja ya teman-teman. Tapi ini juga diterjemahkan dalam ubudiyah keseharian kita. Kenapa 5 waktu di masjid itu menjadi penting? Diulang-ulang. Kenapa one day one juice hatam setiap bulan itu menjadi penting? Karena diulang. Betul nggak? Itulah bentuk istiqomah. Maka syarat kalau kita butuh Allah, cirinya, ini saya baru bahas strong way nomor 1 ya. Cirinya kalau kita sadar kita butuh Allah, sebagaimana ayat tadi, berarti sesuai cerita dalil aklinya, tadi kan dalil nakli, saya baca dalil akli secara akalnya. Kalau kita ngerasa sama-sama pernah salah dan ingin soleh, maka buktikanlah dengan bertaubat dan memperbaiki diri. Bertobat itu apa? Sadar diri, sadar dosa. Sifatnya bertobat itu lebih ke internal, ke hati, ke dalam, inter. Ini sifatnya di sini nih. Karena kalau sifat sadar diri dan sadar dosanya hilang, udah nggak ada di hati kita, udah nggak bisa nih nangis saat sholat ingat dosa-dosa masa lalu, udah nggak ada rasa ingin menuju Allah, udah nggak sadar dulu kita nih maksiatnya berapa banyak, gunungan maksiat yang kita kerjakan, udah nggak ada di hati kita. Itulah yang menyebabkan rem daripada nafsu syahwat kita terhadap pribadi menjadi tidak terkendali. Kembali ke niat awal. Ke depan akan banyak mungkin syahwat-syahwat internal yang harus dinetralisir bersama. Maka ada istilah yang namanya jangan sampai kalau sudah pandai jadi mandai-mandai, gitu kan ya? Sering nggak guru kita bilang? Jangan mandai-mandai. Kalau sudah pandai jangan mandai-mandai. Itu bahasa Melayu. Kalau bahasa Jawanya apa? Nek wes pinter ojo keminteri. Nek wes pinter ojo keminter. Kalau udah pinter jangan minter-minter karena ketahuan. Nah, maka saya bilang tadi sadar diri, sadar dosa. Ini kalimat saat saya sampaikan, kalau yang dibayangkan teman-teman adalah diri sendiri, berarti dakwah saya berhasil.
saya menyampaikan ini berhasil. Tapi kalau teman-teman setiap mendengar ayat-ayat dari saya yang sifatnya introspeksi, tapi yang kebayang adalah wajah orang lain, sekali lagi, adalah wajah orang lain, berarti bukan dakwah saya gagal, tapi teman-teman masih belum bisa berintrospeksi. Maka jadikanlah setiap sindiran, setiap nasihat, setiap peringatan yang disampaikan oleh guru-guru kita, ayat Quran yang berbicara, wajah yang pertama kali harus dibayangkan adalah wajah. Lihat tangannya masing-masing, buka telapak tangannya. Oke, lihat. Lalu sampaikan, oh siapa pelakunya? Ketahuan? Siapa pelakunya? Oh, jadi selama ini siapa? Saya pelakunya. Nah, banyak istighfar. Jangan sampai sering ngaji, tapi sering hadir di kajian, tapi yang muncul di bayangan kita adalah kesalahan orang lain terus. Ya Allah, nanti nggak dimaju-maju sama Allah. Maka perbanyak introspeksi ini juga nasihat buat saya. Saya banyak beristighfar gitu ya, melihat ayat-ayat dari Allah. Karena kualitas orang dalam menerima hidayah Allah itu berbeda-beda frekuensinya. Saat ada yang mendapat ayat Al-Quran, lalu dia berkaca dalam menunjuk dirinya sendiri, itulah dia santri atau murid yang berhasil. Tapi juga nggak sedikit orang yang ketika mendapatkan dalil-dalil tentang peringatan dari Allah, yang terbayang bukan dirinya, malah wajah suaminya, malah wajah istrinya, malah wajah anak-anaknya, malah wajah orang tuanya, malah wajah partner kerjanya, malah wajah orang tetangganya, malah wajah orang-orang yang di sekelilingnya. Itulah cara ngaji yang salah. Maka siapa yang harus introspeksi? Siapa yang bisa dirubah di dunia ini? Hanya diri sendiri. Apa alasan kita ada di Paskas ini? Kita butuh Allah. Dalilnya surat berapa? Surat Fatir. Ayat 15 sampai 17. Kalau kita butuh Allah, kita wajib sungguh-sungguh berdakwah di sini? Wajib. Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan ini, mudah tidak bagi Allah untuk menggantikan kita? Ini nasihat buat satria juga ya. Kalau saya nggak sungguh-sungguh ada di sini, ya memang saya juga yakin Allah bisa datangkan 1000 satria yang lebih kompeten, lebih fasih baca Qur'annya, lebih baik perangkulnya, lebih baik manajemennya. Tapi saya juga sadar ya Allah, andai kata pun di zaman saya belum bisa menyempurnakan, mudah-mudahan orang setelah saya bisa melengkapi lebih baik. Ini juga doa untuk anak keturunan saya. Kalaulah saya semasa hidup ini belum bisa membangun masjid, belum bisa membangun pesantren, belum bisa mungkin membangun secara fisik, tapi paling tidak saya berdoa mudah-mudahan anak saya ya Allah yang nanti menyempurnakan. Dan ini silahkan ya abang kakak sekalian yang mungkin hari ini masa kecilnya mungkin tidak mesantren, mungkin ya mesantrennya di Paskas. Dulu pernah mesantren Ustadz, di mana? Pesantren Kilat. Itu pun bolos. Itu pun bolos. Nggak apa-apa, tapi kan sadarnya hari ini ada di Paskas, nggak masalah. Tapi paling enggak saat melihat kalau punya anak cucu gitu ya, lihat wajah anak, doa ke Allah, ya Allah, kalaulah saya belum mampu menjadi ahli agama, ustadz, tapi paling tidak anak saya nih ya Allah, semoga Engkau takdirkan ia menjadi ahli, alim ulama. Semoga anak kita ya Allah menjadi yang mendirikan masjid. Semoga kalau anak saya nggak berkesempatan ya Allah, mudah-mudahan dikasih kesempatan cucunya ya Allah. Teman-teman, pernah nggak berpikir bisa jadi kebaikan yang hari ini kita alami, kebaikan ya, seluruh kebaikan hidayah yang kita miliki hari ini, bisa jadi itu adalah doa tak hanya dari orang tua kita, tapi kakek nenek kita, bahkan buyut-buyut kita dulu di zaman abad mungkin tahun masih 1700 kesekian. Mungkin mereka hanya seorang petani zaman itu ya, mungkin mereka bukan ahli agama, mungkin mereka bukan orang yang pandai beribadah, tapi ada doa. Di zaman itu dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan anak cucu saya jadi soleh. Kakek buyut kita mungkin sudah meninggal lama, bahkan ada yang kita nggak kenal hari ini siapa beliau, namanya udah nggak ada. Tapi kenapa keberkahannya nyampe ke kita? Itu mungkin ratusan tahun atau puluhan tahun sebelumnya ada doa yang terselip dari orang soleh, yang itu kakek buyut atau kakek nenek kita. Maka itu juga tidak menutup kemungkinan kalau hari ini kita masih hidup, dikasih kesempatan hidup oleh Allah, dan di generasi kita belum diridhoi Allah mungkin untuk membangun sebuah kebaikan, berdoalah, ya Allah paling tidak di generasi anak saya ya Allah, kalau tidak di cucu saya ya Allah, di adik saya, kakak saya, atau siapa setelah kita, agar saat kita sudah tidak ada pun kita masih kecipratan pahala doa.
Paling tidak santri-santri yang saya temui di pesantren-pesantren ya Allah yang pernah melihat wajah saya, mudah-mudahan ada nilai ilmu yang pernah saya sampaikan dan menjadi amal oleh mereka. Itulah kenapa sadar diri, sadar dosa. Kita butuh Allah. Kemudian yang kedua, strong why yang kedua. Yang sudah sama-sama kita pahami, ayatnya sangat pendek, dalilnya sangat mudah dihafal. Kita tak ingin menjadi pendusta agama. Dalilnya ayat berapa? Ayat surat berapa? Surat 107 atau surat Al-Ma ayat 1 sampai 3. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Gitu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Itu dalil yang kedua. Mau kita dicap sebagai pendusta agama? Gak enak kan? Kita udah susah payah jadi Islam. Kita sudah susah payah sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita bahkan. Kita sudah luar biasa menjalani syariat Islam ini. Namun saat wafat kita lalu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah mencap kita, puasamu, sholatmu, hajimu, umrohmu, bohong, dusta. Karena satu kesalahan yang tidak dilakukan. Apa? Tidak memperhatikan anak yatim. Tidak mementingkan kepentingan anak yatim semasa hidup, hanya mementingkan diri sendiri. Maka ini ayat tak hanya untuk orang-orang yang di luar pesantren saja gitu mengancamnya. Orang yang seperti saya yang alumni pondok, orang-orang yang di dalam pesantren, orang-orang yang pernah ngaji bahkan lama dari kecil juga bisa terancam ayat ini. Bisa jadi orang yang terancam ayat ini justru orang yang ahli ibadah secara individu. Namun dia lupa secara sosial dia punya kewajiban untuk memperhatikan kanan kiri. Bisa terancam nggak pendusta agama ini? Maka itulah kenapa kita ada di Paskas lagi. Agar kita tidak dicap sebagai pendusta agama. Kalau kita sadar kita nggak mau dicap, ya sudah. Manfaatkan hidup kita ini untuk betul-betul menjalankan nasihat dari surat Al-Ma'un ini. Saat distribusi, jika memang tidak berhalangan, hadir. Insya Allah bermanfaat dengan silaturahim kepada para pimpinan pondok. Manfaat nggak ketemu silaturahim kemarin? Dapat ilmu nggak? Dapat doa nggak saat distribusi? Melihat langsung nggak lapangan kayak gimana? Ada keberkahan nggak setiap silaturahim? Pertanyaan saya, ketika nganter sekali, pengen nganter lagi nggak? Bikin kecanduan nggak nganter beras tuh? Nyandu ya, nyandu amal soleh nggak apa-apa bang. Kalau abang kakak merasa candu untuk beramal soleh, bahkan menanti-nanti kapan ya distribusi beras ya, berarti udah hilang rasa lelah itu yang dipikul. Artinya apa? Itu kita berdoa mudah-mudahan dengan saya mikul beras ini ya Allah, niatkan aja dalam hati ya Allah, mudah-mudahan meringankan pikulan dosa saya nanti saat di akhirat. Amin. Kita nggak tahu dosa kita tuh seberat apa. Tapi paling nggak di dunia ini kita udah pernah merasakan gitu, nganter beras mikul, melihat langsung. Maka jangan pernah mengeluh kawan-kawan yang hari ini posisinya mungkin sedang di bawah, fase hidupnya mungkin untuk makan aja susah, mungkin sedang sulit ekonomi, secara keluarga masih mungkin dalam belajar. Sama, saya juga masih belajar abang. Sampai kapan Ustadz? Ya sampai Allah menentukan kita layak untuk mendapat hadiah dari Allah. Dan saat sudah dapat hadiah dari Allah, apa selesai ujiannya? Masih belum. Justru saat dapat hadiah itulah ujian terberat. Banyak nggak orang yang tergelincir jatuh karena dia sudah sukses? Banyak. Karena tidak punya kenangan untuk gimana masa lalu. Maka teman-teman sudah lihat kan YouTube pecah telur kemarin? Bagaimana Ustadz menyampaikan? Sudah lihat belum? Yang udah lihat angkat tangan. Episode sejarah infak beras di akun pecah telur. Sudah? Nah, di situ guru kita menyampaikan jangan pernah menyesal atas episode masa lalu. Justru bersyukurlah pernah melewati episode kesulitan
Itu. Kenapa? Ada pelajaran hikmah yang amat sangat mahal. Guru kita menyampaikan episode perihnya di masa lalu itu sebagai background dan cerminan kepada kita. Hey, apapun yang kita lakukan juga, kalau kita punya background masa lalu yang kira-kira tidak enak, jangan pernah menyesali episode ini. Karena itu adalah pelajaran berharga yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak pernah merasakan masa yang sulit atau masa yang kelam. Artinya apa? Karena memang Allah sayang sama kita. Mungkin Allah cemplungkan kita dulu ke episode itu agar ngerasa, agar bisa empatinya lebih tinggi terhadap orang-orang yang pernah susah. Datang-datang lahir langsung sukses. Kira-kira dia bisa nggak ngerasain gimana rasanya orang susah? Nggak bisa. Tapi kalau orang yang pernah merasakan kelaparan, pernah merasakan episode nggak ada beras di rumahnya, akan sangat lebih peka terhadap orang-orang yang pernah menderita hal yang sama. Maka teman-teman, nikmatilah proses. Nikmatilah proses. Jangan sampai ada proses yang antum alfa di proses itu. Sehingga nanti ketika di masa insya Allah takdirkan kita semua sukses, amin. Antum semua jadi miliarder, amin. Antum semua punya kekuasaan, kemampuan untuk berinfak banyak, memberi pengaruh yang lebih banyak. Antum semua dikaruniai, kita semua dikaruniai kelebihan oleh Allah berupa fadilah rahmat dunia dan akhirat, dan sudah dibeli dunia. Setidaknya kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Itulah pelajaran dari Nabi Sulaiman. Dari 25 nabi yang mendapat ujian kebaikan hanya satu, Nabi Sulaiman alaihi salam. 24 nabinya mengalami kesulitan. Karena memang Allah tahu manusia itu mudah kalau untuk mengalami kesulitan, tapi lebih susah saat ujian berada di Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman pun doanya, Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa alaina, diganti doa ya, wa ala walidaina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu doa yang biasa dipakai setelah sholat, diganti domirnya menjadi nahnu gitu. Itu diambil dari doa Nabi Sulaiman. Jadi alasan kedua kita ada di Paskas apa Bang Kakak? Kita tak ingin menjadi pendusta agama. Ini harus dibikin ya, dibikin platformnya. Bang Agung minta tolong ditulis, di print, ingatkan Strong Way Paskas 1, 2. Dan yang ketiga, apa yang ketiga yang tahu? Kita ingin satu surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau sesurga dengan Rasulullah? Siapa yang ingin diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya? Saya juga. Kira-kira teman-teman, ada orang yang memikirkan kita padahal dia tidak tahu wajah kita. Ada makhluk Allah yang gak pernah ketemu kita, tapi cintanya terhadap kita melebihi sahabat yang pernah melihat dia. Lalu kita hari ini tak punya rasa gitu. Bergetar aja hati kita menyebut nama Rasulullah enggak? Mendengar nama Rasulullah aja hati kita enggak menjawab Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu pertanyaannya, selama ini kita apa yang mau dibantu, dipersembahkan kepada Rasulullah sebagai wujud kalau kita adalah umatnya? Maka paling tidak ketika ada nama Nabi Muhammad atau Rasulullah, boleh diucapkan secara lisan ataupun dalam hati, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina atau sallallahu alaihi. Karena betul-betul Rasulullah ini makhluk Allah yang bukan dari golongan malaikat, tapi dari golongan kita, golongan Artinya bisa nggak kita paling tidak nggak mirip, tapi paling tidak berusaha menuju seperti beliau? Bisa nggak? Bisa. Karena Rasulullah juga pernah mengalami sakit nggak kayak kita? Pernah ngalamin dicaci nggak kayak kita? Pernah ngalamin difitnah nggak? Dilempar batu pernah nggak dalam berdakwah? Bang Agung pernah dakwah dilempar batu nggak Bang? Belum. Mau Bang? Diludahin pernah nggak Rasulullah? Kita diludahin pernah nggak? Enggak teman-teman. Dakwahnya Rasulullah ditentang nggak saat itu? Ditentang. Dakwah kita hari ini ditentang nggak?
Nggak begitu. Masih berasa mana tentangan Rasulullah? Maka ini sebagai kalimat introspeksi ya. Saya dapat kalimat bagus banget kemarin dari grup Paskas Bogor. Ada kata-kata yang luar biasa. Kalimatnya adalah seperti ini. Dakwah Rasulullah itu ditentang di zamannya. Betul? Banyak tidak disukai penyampaian agama Islam. Maksudnya bukan penyampaiannya, tapi kontennya banyak yang tidak suka saat itu. Namun akhlak Rasulullah, adab Rasulullah itu amat sangat dipuji. Bahkan tak hanya oleh umat Islam yang sudah masuk Islam, tapi juga dipuji oleh musuh-musuhnya. Sangat terpuji nggak akhlak Rasulullah? Maka Rasul pernah kena fitnah, Rasul pernah kena caci, Rasul pernah dilempari batu. Dakwahnya ditentang, tapi sangat amat terpuji akhlaknya. Maka banyak orang-orang yang masuk Islam, masuk ke dakwah ini, masuk ke dalam lingkaran agama Islam, mengaku Allah Tuhannya, bertauhid ia, mengakui Muhammad adalah Rasulullah, karena bukan konten yang disampaikan, tapi akhlak yang dimunculkan oleh Rasulullah. Banyak nggak orang yang masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah? Banyak nggak? Sebagai contoh, Rasulullah pernah kena cekek gitu ya lewat sorbannya. Ini nanti alasan kenapa kita ingin sesurga dengan Rasulullah ya. Lalu tiba-tiba saat majelis jamaah, saat itu Umar sudah masuk Islam, tiba-tiba datang dan menarik imamah Rasulullah seperti mencekik. Jamaah semua berdiri marah, termasuk Umar bin Khattab. Maka Umar berdiri dan langsung bilang, "Hei, siapa kamu? Bisa saya sembelih kamu di depan ini," gitu kan. Karena saking garangnya Umar melihat Rasulullah sayangnya. Ternyata kaum kafir Quraisy ini yang datang di hadapan Rasulullah, dia bilang, "Wahai Rasulullah, saya mau menagih hutang kepada kamu." Caranya amat sangat tidak bijaksana. Amat sangat tidak bijaksana. Pertanyaannya, Rasulullah marah nggak? Rasulullah marah nggak? Tidak. Dia tunjukkan akhlak. Maka dia bilang, "Oke, berapa hutang saya?" Bisa dijawab oleh orang kafir Quraisy ini, "Hutangmu ya Rasulullah sebanyak berapa ya? 10 butir dirham, 10 dirham." Oke. Langsung Umar yang tadi marah-marah dipanggil. Umar, pergi ke Baitul Mal, ambil 10 dirham dan ambil lagi 10 dirham. Di 2 tempat gitu ya. Umar berangkat aja nggak banyak nanya. Selesai nyampe, Umar, dirham. Umar ini bingung. Kenapa Rasulullah utangnya kan cuma 10, tapi kenapa ngambilnya 20? Padahal yang nagih caranya nggak benar. Namun kata Rasulullah, "Ini hutang saya 10 dirham dan ini 10 dirham ini hadiah." Ya, bayangin orang yang nggak punya akhlak ke Rasulullah malah sama Rasulullah dikasih hadiah. Umar protes. "Hadiah apa ya Rasulullah? Bukankah akhlak dia sudah mencekik imam apa? Tahu ya, pakai sorban yang ini ya, sampai ketarik. Bukankah akhlak dia sudah menarikmu? Harusnya kamu marah." Apa jawab Rasulullah dengan bijaksana? "Hadiah ini karena kesalahan kamu, Umar." "Apa kesalahan saya? Kamu menakut-nakuti dia tadi di awal." Ya kan, menyembelih kan? Mau nebas kan? Nah, karena dia merasa ketakutan, perlu dapat hadiah. Terkesima semua. Dan antum tahu bagaimana sifat akhlak kafir Quraisy ini? Langsung dia bilang, ketika mendapat 2 dirham dan di pemandangannya langsung betapa akhlak mulia Rasulullah, maka dia bilang, "Saya sengaja datang ke tempat ini, mengacak-ngacak majelis ini, karena memang yang saya tahu utusan Allah, utusan Rasulullah atau Rasulullah itu punya akhlak yang mulia. Dan ternyata hari ini saya membuktikannya. Jikalau tadi Rasulullah marah atau apa, niscaya saya nggak percaya dengan risalah Islam. Namun karena akhlak Rasulullah yang luar biasa, maka dengarkan wahai para jamaah gitu ya. Hari ini saya bersyahadat, saya mengakui Allah sebagai Tuhan saya. Atas izin Allah, detik itu juga dia masuk Islam." Umar mendapat pelajaran, jamaah mendapat pelajaran dari akhlak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi banyak teman-teman di zaman Nabi berdakwah, beliau nggak banyak menyampaikan nilai-nilai Islam, tapi langsung menunjukkan akhlak yang terpuji.
Belum lagi cerita yang sangat viral mungkin yang sering kita tahu, orang yang sering nimpukin batu saat sholat sampai pas dia sakit. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dijengukin. Kalau kita coba, kalau kita refleksi aja ke kita, kalau kita ditimpuk nggak pernah, dilempar kotoran onta nggak pernah, paling banter masalah kita netizen gitu kan. Netizen juga nggak bikin luka-luka sedikit amat, hati doang. Permasalahan kita cuma di hati. Historiin dan lain sebagainya. Tapi gampang bapernya. Maka ya Allah. Maka saya lanjutkan kalimat dari Paskas Bogor tadi. Kalaulah dakwah Nabi Muhammad ditentang, namun banyak orang yang mengakui bahkan masuk Islam karena akhlak Nabi yang terpuji, dan bahkan musuh-musuhnya mengakui kemuliaan akhlak Nabi Muhammad, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaannya, episode kita hari ini yang mengaku sebagai seorang dai, sebagai seorang dakwah ilallah, sebagai seorang yang mengajarkan nilai-nilai dakwah kepada sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita, anak istri kita, suami kita, orang tua kita. Dakwah kita kena tentang nggak? Bisa jadi sedikit dibandingkan Rasulullah. Namun, kalau dakwah yang hari ini sudah mudah disampaikan, tapi masih banyak orang-orang yang belum bergabung dengan kita membersamai dakwah ini, jangan-jangan teman-teman yang salah bukan nilai dakwahnya, tapi akhlak dan pribadi si pendakwahnya. Apa yang salah? Jangan-jangan akhlak kita. Maka ini referensi kalimat ini jangan dibayangkan ke wajah siapa-siapa ya teman-teman. Bayangilah wajah sendiri. Jangan-jangan akhlak satria yang menyebabkan orang belum banyak bergabung. Banyak introspeksi. Nilai dakwahnya mudah disampaikan, tapi jangan-jangan kepribadian kita yang belum banyak diterima oleh orang luar. Jangankan oleh orang luar, orang yang internal di dalam pun bahkan mungkin banyak yang kurang suka dengan adab dan akhlak kita. Maka itulah betapa pentingnya upgrade diri dan ingin sesurga dengan Rasulullah, agar ada branchmaking di hadapan kita. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar paling tidak ada peringatan dalam diri kita, ya Allah, apakah sudah seperti Nabi kita? Umat-umat sebelum Nabi pasti merindukan ingin menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, karena memang beliau pemimpinnya para Nabi. Tapi hari ini kita yang menjadi umatnya Nabi, mari kita bermuhasabah. Jangan-jangan nilai dakwah ini, jangan-jangan kitanya yang menjadi dakwah traumatic syndrome. Apa dakwah traumatic syndrome itu? Yang menyebabkan sindrom orang takut dengan dakwah ini, jangan-jangan bukan nilai Islam ya, kita sendiri. Jangan-jangan adab dan akhlak yang menyebabkan mereka trauma dengan kita. Maka ini muhasabah terdalam buat diri kita pribadi. Dakwah kita hari ini nggak begitu besar ditentang seperti dakwah Nabi Muhammad. Tapi kenapa banyak orang yang belum banyak bergabung dan membersamai gerakan ini, bahkan sefrekuensi dengan kita? Jangan-jangan bukan dakwahnya yang salah, tapi akhlak, budi pekerti, dan pribadi kita yang masih banyak salah. Kalaulah Nabi Muhammad dakwahnya kena tentang, tapi banyak yang ikut beliau dan akhlaknya kena terpuji bahkan oleh musuh-musuhnya, maka hari ini kita tak sehebat musuh kita seperti ujian Nabi Muhammad. Dakwah kita insya Allah mudah diterima. Saat kita mengajak orang untuk menjadi orang tua asuh, paling banter dia bukan menolak, menunda. Tapi kita nih yang menawarkan atau mencerminkan. Apakah kita sudah mencerminkan sebagai seorang dai rasa lemah lembutnya, rasa merangkulnya, pemaafnya, hawa nafsu syahwatnya terhadap pribadi, mementingkan umatnya kah kita? Maka kalau sudah kita yakin ingin sesurga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak kita meneladani kehidupan beliau. Paling tidak teman-teman, saya pun sering bermuhasabah, ya Allah, hari ini saya dakwah, saya datang ke kota-kota, saya datang ketemu teman-teman, saya nggak dilempari batu, ya Allah. Walaupun mungkin ada rasa capek gitu ya naik motor pulang, tapi paling enggak saya nggak diludahin, ya Allah, saat berdakwah. Suka netes gitu di dalam air mata saya. Apa Rasulullah dulu berdakwah semudah ini kah? Menyampaikan nilai ajaran Islam. Beliau berdarah-darah kakinya, berdarah-darah tangannya naik unta. Dan betul-betul di hadapan beliau. Ya mungkin episode naik unta merahnya setelah banyak yang besar ya. Tapi di awal-awal perjuangan Nabi Muhammad, bahkan hampir dibunuh oleh Umar bin Khattab. Pertanyaan saya, apakah hari ini kita berdakwah hampir diancam dibunuh juga? Maka teman-teman, gak ada lain dan gak bukan alasan. Itulah kenapa tadi saya sampaikan, pertemuan
ngapel, pertemuan ngantar beras. Jangan sampai memprioritaskan nonton di rumah online. Datang ke tempat sini, wujudkan kebersamaan. Balik lagi ke niat awal. Insya Allah, kalau hanya urusan sekian ratus ton, urusan yang mudah sifatnya, itu mudah bagi Allah mendatangkan semuanya. Mudah tidak bagi Allah? Mudah tidak? Yang sulit itu menyatukan hati kita. Yang sulit itu mengintrospeksi diri kita. Yang sulit itu mengembalikan niat kita betul-betul liwajhillah. Jangan sampai fasilitas yang ada, ketenaran nama besar yang sudah muncul, nama Paskah sudah dikenal di mana-mana, menyebabkan kita menjadi tinggi hati untuk merendah lagi ke bawah. Jangan sampai malah membuat kita tidak mau turun-turun lagi ke bawah. Barang mahal yang nempel di badan kita, pakaian-pakaian rapih yang di badan kita. Guru kita pernah menyampaikan, ciri-ciri orang penampilan berdakwah perlu bagus, perlu rapi. Itu betul. Dan wajib memang. Tapi cirinya kalau salah adalah kalau niatnya malah menjauhi, turun ke bawah, maka pakaian-pakaian itu menjadi salah. Maka bagusnya entitas dakwah yang kita miliki hari ini dengan besarnya nama kita juga tidak boleh menyebabkan kita tidak tahu apa yang ada di bawah kita. Jangan sampai dengan nama kita naik malah ada tembok pembatas yang menyebabkan kita tidak silaturahim lagi seperti awal. Jangan sampai. Ini yang saya ucapkan hanya mengulang materi dakwah guru kita. Maka lihatlah gurunda kita Ustadz Luqmanul Hakim. Dengan besarnya nama gerakan infak beras ini, beliau masih tetap terjun ke bawah, masih lihat, masih mau mendengar. Bahkan kena fitnah udah menjadi hari-hari beliau mungkin. Dan beliau menanggapinya biasa. Kenapa beliau bisa sekuat itu coba teman-teman? Karena benchmarkingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pedomannya Al-Quranul Karim. Kalaulah kita hari ini paling tidak meniru seujung kuku aja dari ilmu beliau. Mudah-mudahan Allah meridhoi ilmunya yang beliau miliki juga mengalir kepada kita semua ya. Sehingga bisa sampai ke Rasulullah SAW. Paling tidak kita punya kelemah lembutan, daya merangkul, mau turun ke bawah. Jangan sampai harta yang kita miliki hari ini, kesibukan yang kita punya hari ini, jabatan yang kita miliki hari ini malah membuat kita canggung untuk silaturahim ke bawah. Ini salah satu tauhid yang benar. Akhlak harus seimbang dengan ilmu. Maka abang kakak rahimakumullah, saya ketika mengulang-ulang lagi ya YouTube, saya buka lagi, saya buka ulang gitu ya. Itu dalam rangka mengecas kembali ya. Itu juga nasihat abang kakak, mungkin ada ketinggalan episode-episode SMK yang belum abang kakak tonton dari awal tuh. Udah ada semua, tinggal diulang-ulang. Saya suka memperhatikan. Dan ternyata guru kita pernah menyampaikan itu. Pakaian yang menempel di badan kita akan menjadi benar kalau untuk dakwah dan tidak menyebabkan kita canggung untuk turun ke bawah. Namun jika jabatan yang kita miliki, barang-barang mewah yang kita punya, dakwah yang hari ini lebih luas, menyebabkan kita tidak lagi turun ke bawah dan menjadi senggang, maka itu menjadi salah. Maka abang kakak, rahimakumullah, akhirnya saya sadar kenapa dulu saat saya santri, saya ikut di sebuah organisasi namanya Darussalam Pos, organisasi jurnalistik. Beliau kakak kelas kami itu suka menunjukkan foto-foto zaman dulu merintis organisasi itu tahun 89-an gitu ya. Saat di zaman saya sudah pakai komputerisasi, main Corel Draw, ngetik udah pakai komputer. Tapi masih ada mesin ketik yang jadul yang mencetnya itu pakai tenaga dalam gitu ya. Petak, bener-bener petak. Dan saya masih ingat betul saat saya kelas 3 intensif ya tahun 2007, saya belum bisa ngetik. Tapi oleh pengurus yang kelas 6 saat itu, komputer itu diumpetin tiba-tiba. Diumpetin semua, anak baru dikumpulin, dikasih mesin ketik semua. Saya masih nggak ngerti. Cuman beliau bilang gini, kalau perlu, kalau gara-gara fasilitas ini, komputer, ngeprint gampang, mengurangi idealisme pendahulu-pendahulu kita yang merintis gerakan ini, kalau perlu buang semua fasilitas, kembali lagi dari episode awal ke mesin ketik. Kalau adik-adik yang baru-baru ini nggak bisa ngetik 10 jari, pakai mesin pakai apa tuh? Mesin ketik kan enteng ya, tinggal pencet sentuh dikit aja, terus keluar hurufnya. Maaf kalau apa namanya keyboard ya, keyboard. Kalau keyboard kan enteng. Kalau mesin ketik tau nggak? Tak, plok, tak. Akhirnya ada bahasa yang saya ambil adalah
Jangan sampai fasilitas mematikan loyalitas. Tuh saya ketanam sampai sekarang. Jangan sampai fasilitas mematikan loyalitas. Bahkan kalau perlu buang semua fasilitas kamu, kembali ke awal loyalitas. Itu pernah di episode itu saya mengalami langsung didikan kakak kelas saya di Darussalam Pos dulu. Yang biasanya kita penerbitan terlambat kan, diumpetin semua printer komputer, dikasih mesin ketik. Tapi saya belajar ketika itu. Tak. Waduh, emang capek banget. Nah, ketika kita capek, baru kakak kelas kita bilang, itulah yang dilakukan pendahulu kita. Segitu besarnya luar biasanya, sampai hari ini kita nikmat. Gampang penerbitan dan lain sebagainya. Akhirnya saya mengambil kesimpulan ya, oh iya ya. Kalau kita terlena dengan fasilitas, loyalitas kita ternyata lama-lama berkurang. Harusnya semakin tinggi, semakin banyak fasilitas, loyalitas kita harus semakin tinggi. Nah, itulah. Fasilitasnya salah nggak? Nggak salah. Yang salah siapanya? Orangnya. Yang salah orangnya tidak bisa meninggikan loyalitas. Maka abang kakak rahimakumullah, di akhir kalimat strong way paskas saja yang saya bahas di materi ini. Apa? Strong way 1. Kenapa kita ada di paskas, Bang Ihsan? Karena kita butuh Allah. Dalilnya surat berapa Kak Rere? Kita butuh Allah. Oh, tadi baru dibahas. Surat Kak Yunita surat berapa? Surat Fatir surat berapa? Surat 35 ayat 15 sampai 17. Lalu strong way kedua apa? Karena kita tidak ingin disebut sebagai pendusta agama. Dalilnya di surat apa? Al-Maun ayat 1 sampai 3 atau surat 107 1 sampai 3. Yang ketiga karena kita ingin satu surga bersama Rasul. Ayatnya dalilnya apa? Hadis Nabi yang mengatakan ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku sambil menempelkan dua jarinya, Rasulullah bersabda, aku dan pengurus anak yatim seperti ini di surga. Mudah-mudahan ini jadi dalil kita, jadi dalil bagi kita paling tidak ingin sesurga dengan Rasulullah. Ayat ini kayaknya sederhana, sering diulang-ulang, tapi pas dipraktekkan susah nggak? Susah nggak? Kayak satu ayat yang mungkin para asatidz hafal, teman-teman paskas hafal semua. Ayat ini paling gampang, paling pendek. Ya ayyuhalladzina amanu surat 47 ayat 7 apa? Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdam. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukan. Ayatnya pendek, pas dipraktekkan gampang susah. Perlu di-upgrade terus nggak? Perlu diingetin terus nggak? Biar teman-teman semangat kalau nanti perjalanan ke sini. Biar teman-teman semangat saat mikul beras. Ingat ayat ini. Kelihatannya pendek. Bahkan ayat ini kadang diremehkan. Bahkan yang meremehkan alumni pesantren. Ayat itu sering komen. Tapi dalam prakteknya memang berat teman-teman. Saya merasakan, Masya Allah. Saya berapa kali menyampaikan gerakan ini ke teman-teman alumni pondok gitu ya. Ada kemarin terakhir lewat Zoom beliau bilang, alumni juga, beliau nyampaikan, iya ya Ustadz, ayat ini kita sering dengar sama kiai kita. Iya, ternyata pas dipraktekkan kita lupa nilai itu. Ini juga saya sampaikan biar ngingetin saya lagi teman-teman. Maka ayat yang pendek bisa jadi pendek ayatnya, tapi sangat berat saat diprakteknya. Maka intan surullah yansurkum. Itu rumus kalau ingin ditolong Allah. Rumus kalau ingin ditolong berarti harus menolong. Rumus kalau ingin dibahagiakan Allah berarti harus membahagiakan. Rumus ingin dibantu oleh Allah berarti harus membantu. Nah, gitu kan? Rumus kalau kita punya hajat bangun masjid berarti harus bantu bangun masjid orang lah. Begitu kan? Itu yang dipakai Ustadz Taki Malik kemarin kan? Kenapa jam tangannya direlang untuk Masjid Munzalan, nggak Masjid Malikal Mulki? Intan surullah yansur. Kalau bantu agama Allah, nanti Allah bantu. Kalau aku bantu jam tangan direlang dan uangnya untuk Munzalan, nanti Allah bantu pendirian Masjid Malikal Mulki. Ini logika yang benar teman-teman. Saya juga sering melihat seperti itu.
Masjid Ismuhu Yahya, gurunda kita Ustadz Adi Pratama, belum selesai. Tapi dana yang disumbangkan banyak untuk masjid-masjid lain. Ternyata Allah selesaikan. Begitu juga, ya, maka mental ini teman-teman. Jangan pernah kita mengeluh karena kita aja susah Ustadz, masa menolong orang. Ini mental akan susah selamanya. Orang yang punya mental, ngapain kita bantu orang? Kita aja masih susah. Gak bakal diperbaiki Allah. Karena dia aja gak yakin. Ya Allah, tolong perbaiki saya ya Allah. Kalau saya sudah baik, saya ingin membantu orang lain. Allah nanya, kapan kamu berbuat baik? Nanti kalau udah baik, ya udah pertolongannya nanti aja. Ya udah pertolongannya nanti aja. Tapi kalau ya Allah, saya ingin diperbaiki. Apa buktinya? Saya udah menolong. Oke, kamu memperbaiki orang lain, kamu membantu orang lain. Walaupun kamu kesulitan, kata Allah, kamu sudah membantu orang lain, maka cash and carry. Gak pakai nanti, gak pakai, Allah tolong juga. Tapi gimana Ustadz? Saya udah gabung Paskas, saya udah nganter beras, tapi belum juga datang pertolongan Allah. Bukan Allah yang gak tepat janji. Bisa jadi niat kita yang salah. Bisa jadi kita yang kurang sabar. Bisa jadi hati kita masih belum bersih. Bisa jadi kita masih melihara banyak sampah di hati kita. Saya jadi teringat tulisan yang luar biasa dari Ustadz Syahid. Kalau kita masih tidak bisa melupakan keburukan orang lain dan tidak bisa melupakan kebaikan diri kita, kan orang seringnya gitu ya, burukan orang lain diingat terus. Tapi kalau kebaikan diri sendiri, ya diingat terus juga. Orang yang tidak bisa melupakan keburukan orang lain dan selalu mengingat-ingat kebaikan dirinya, maka sesungguhnya dia sedang memelihara sampah di hatinya. Masya Allah, jelek banget saya bilang. Coba koreksi, jangan-jangan masih banyak sampah di hati kita nih. Kita masih susah ngelupain keburukan orang lain. 2L, lakukan, lupakan. Yang harus dilakukan, diingat, dilupakan adalah keburukan orang lain terhadap kita dan juga kebaikan kita terhadap orang lain. Tapi yang harus diingat-ingat juga 2. Ingatlah kebaikan orang lain terhadap kita agar kita balas budi, dan ingatlah keburukan kita, dosa-dosa kita agar kita sadar diri, sadar dosa. Maka nggak pantas kita bahasanya mengkritik, memberikan apalah kalau kita aja belum melakukan hal-hal yang menunjukkan sikap dan akhlak kita kalau kita sadar diri atau sadar dosa. Maka Abang Kakak rahimakumullah, sebagai hamba Allah yang banyak salah dan alfanya juga, di kajian terakhir itu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak ada tanya jawab ya. Menjelang waktu zuhur ini kita tutup dengan doa, semoga Allah kuatkan perjuangan kita. Allah jadikan fasilitas yang kita miliki tidak mengurangi loyalitas kita terhadap memperjuangkan agama Allah. Semoga dengan banyaknya datang kebaikan-kebaikan dari Allah menambah keimanan dan ketakwaan serta ketaatan kita terhadap syariat-syariat Allah. Dan semoga Allah lembutkan hati kita, Allah mudahkan hati kita menerima hidayah. Allah lembutkan lisan kita dari tajamnya melukai hati-hati orang lain. Semoga Allah mudahkan hati kita lemah lembut untuk merangkul sesama. Orang-orang yang mungkin masih jauh dari nilai dakwah, bukan mereka tak ingin bergabung dengan kita. Mudah-mudahan bisa jadi karena masih egonya sikap kita terhadap mereka. Mudah-mudahan Allah lembutkan sifat dan perilaku kita agar kita menjadi seorang dain pendakwah yang betul-betul dicontohkan oleh Rasulullah SAW, agar nilai dakwah ini dikenal oleh meluas karena akhlak kita yang baik dan mampu menjadi pemaaf, penyabar, menjadi orang yang mampu memperbaiki, mengintrospeksi diri sendiri ketimbang orang lain, menjadi pribadi yang mampu melihat kesalahan aib-aib diri sendiri seluas-luasnya ketimbang aib orang lain, menjadi dakwah, menjadi kemampuan untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta menuju pribadi yang lebih baik dari hari sebelumnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ikhwanihi wa arba'ul khulafa'ur rasyidin Sayyidina Abi Bakar, Umar wa Utsman wa Ali syai'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Gimana? Bermanfaat? Bermanfaat ilmunya? Siap dipraktekkan? Siap. Bisa dipraktekkan? Siap. Siap disiarkan?
Siap memperbaiki adab dan akhlak masing-masing? Siap berintrospeksi diri? Siap untuk tidak menyalahkan orang lain? Siap untuk menyalahkan diri sendiri? Siap untuk menjadi pribadi yang lebih baik di tahun 2022 ini? Insya Allah niat dan kebaikan cita-cita abang kakak sekalian, baik yang di tempat maupun yang ada di luar rumah sana, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita berdoa semoga kita husnul khotimah. Yang jadi masalah bukan saat kita di dunia, tapi setelah di dunia ini kita bagaimana nasibnya. Mudah-mudahan lewat waktu umur yang masih Allah kasih untuk kita bertaubat, memperbaiki diri, menjadikan masa di akhirat nanti setelah kita wafat dari dunia ini dijadikan taman-taman surga majelis ilmu ini. Amin ya Allah. Dikumpulkan kembali kita seperti ini, tak hanya di dunia tapi juga sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan kita juga bersahabat, bertetangga, bermuamalah tak hanya di dunia tapi juga sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari majelis ilmu ini menjadikan kita melihat dunia ini tak jadi segalanya, tapi hanya jadi wasilah untuk menuju kehidupan yang lebih kekal dan abadi, yang mempertanggungjawabkan waktu yang pendek ini. Paling banter 63 tahun, nggak nyampe itu. Banyak yang lebih mudah diambil oleh Allah untuk kembali. Kita dikasih kesempatan, mudah-mudahan kita masih dikasih kesempatan bertobat. Barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Makasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah alfa, menggurui dan tidak diterima di hati murni karena kealfaan dan kefakiran ilmu yang saya miliki. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.